Gimana sih cara cerita? Bismillahirrahmanirrahim. 1:53. Hey guys, di video kali ini aku akan bikin video yang berbeda dari biasanya. Sebelum-sebelumnya kan videonya tuh kayak podcast disertai dengan ilustrasi gambar. Nah, kali ini lebih ke storytelling atau kayak curhat gitu, cerita tentang pengalaman cerita horor koasku. Mari kita mulai dari sini. Cerita ini tentang stase forensik. Dari namanya aja udah mengerikan kan? Forensik. Kalian pasti tahu dan ngebayangin apa aja yang dibahas di situ dan apa aja yang dilakukan di situ. Mulai dari visum hidup, visum mati, sampai ke otopsi. Ya kalian boleh searching sendiri sih apa yang dilakukan saat otopsi. Oke, ini buat aku ini adalah stase yang lumayan menyenangkan karena aku tidak menjalannya di tempat pendidikan asal aku. Dari Sumatera, aku pindah ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, salah satu kota terbesar yang ada di Jawa Tengah. Rotasinya selama 4 minggu. Jadi selama 4 minggu itu kita akan kuliah di sana, jaga di sana, dan yang pastinya bisa jalan-jalan di sana. Hal yang menyenangkan untuk kita adalah ketemu teman yang baru, terus pengalaman yang baru, dan yang terakhir, jaganya seminggu sekali. Udah gitu jaganya ber-12 sama teman-teman dari universitas lain. Gimana gak menyenangkan coba? Harusnya. Jadi aku tinggal di kosan yang tepat di samping rumah sakit. Kalau kalian tanya view-nya apa? Ya, view-nya sekitarnya adalah kuburan. Kebetulan emang lokasinya kayak gitu. Kosannya gak asing untuk kita. Karena dari operan senior-senior sebelumnya, ya memang mereka akan tinggal di situ. Selama 4 minggu yang udah kita bayangin adalah hal yang menyenangkan. Di minggu pertama, semuanya terlewati dengan baik. Aku jalan-jalan bareng sama teman-teman, makan-makan bareng sama teman-teman, ketemu teman-teman baru, yang pastinya pengalaman yang menyenangkan yang aku dapatkan. Mulai dari minggu kedua. Kebetulan, aku itu satu kamar bertiga sama teman aku. Jadi aku dan 2 teman aku tinggal di kamar yang sama. Ramai kan? Dan gak ada yang hal menakutkan pastinya. Malam itu, aku dan kedua teman aku mau beli minum. Kebetulan, di dekat kosan kita, itu ada warung. Dan kita biasanya beli minum di situ. Kita berpikir untuk beli air galon. Lebih hemat dan juga daya tampungnya besar. Supaya gak bolak-balik untuk beli minum. Karena kebetulan kosan kita di lantai 2. Agak capek juga ya kalau harus terus-terusan bolak-balik ke warung untuk beli minum. Sekitar jam setengah 11 malam, akhirnya kita bertiga memutuskan untuk keluar dari kosan dan beli minum di warung itu. Sampai di warung, kita udah beli aqua galon. Tapi sayangnya, karena emang udah malam, jadi nggak ada jasa pengantaran. Akhirnya kita harus angkat sendiri galonnya dan bawa balik ke kosan. Awalnya galon itu dibawa sama kedua temen aku. Jadi mereka tuh kayak bagi 2 gitu. Ada yang satu megang kepala, yang satu lagi megang bagian belakang. Tapi namanya perempuan kan, baru jalan sekitar 2-3 langkah, galon ditaruh, terus kayak kecapean. Jalan lagi 2-3 langkah, ditaruh lagi. Akhirnya kita nggak sampai-sampai ke kosan kan. Aku memutuskan untuk ya udahlah, aku aja yang angkat galon biar cepet sampai, karena kebetulan udah malam juga. Dengan PD-nya aku angkat itu galon, set, terus kita menuju kosan. Sambil ketawa-tawa, tanpa kita sadari bahwa itu udah malam banget. Dan jalannya emang sepi banget, gak ada orang sama sekali. Tiba-tiba, ada yang nimpuk kita pakai batu. Refleks dong, langsung kita nengok ke arah tempat dimana batu itu jatuh. Gak ada orang sama sekali, yang ada cuma pohon besar. Gak kepikiran apa-apa, kita langsung balik ke kosan dengan penuh ketakutan. Dan masih bertanya-tanya siapa yang tadi ngelempar kita. Sampai di kosan, kita langsung tidur. Dan sok-sok ngelupain gitu, berharap itu adalah manusia beneran yang ngelempar. Dan dia ngumpet. Harapannya sih gitu ya. Keesokan harinya aku ngerasa tangan aku sakit di bagian kiri sini. Mulai dari leher sampai tangan bagian bawah. Rasanya tuh kayak pegel dan berat. Aku berpikir kayaknya emang aku salah deh tadi malam ngangkat galonnya sampai tangannya sakit kayak gini. Oke. Setelah itu aku langsung mandi dan bersiap untuk berangkat kuliah. Sampai di rumah sakit, rasanya tuh masih ada.
Tapi aku mencoba untuk kayak ya udah ya, aku pegel doang, terus kayak anggap itu nggak ada apa-apa. Tapi aku tuh berkali-kali ngomong sama teman aku. Jadi aku bilang sama dia kayak nanti aku pengen pijet deh, kayaknya aku pengen cari tukang pijet deh. Dan itu berkali-kali banget, karena yang aku rasain tuh emang bener-bener kayak pegel abis ngangkat galon. Sampai akhirnya setelah aku searching tukang pijat sekitar situ, dan aku tidak menemukan tukang pijat yang tepat dan terpercaya. So, akhirnya aku berpikir untuk ya udahlah, aku minum obat aja untuk menghilangkan rasa pegel. Abis minum obat, aku langsung menidurkan diri aku dan berharap besok pagi tuh akan lebih enakan. Karena aku udah minum beberapa obat yang menurut aku udah tepat untuk pengobatan keluhan itu. Besok paginya pada saat aku bangun, yang aku rasain adalah tangannya semakin sakit dan udah lari ke kepala. Sampai ketika aku bangun dari tidur, itu yang aku rasain sakit banget dan ketarik sampai ke kepala. Mau mandi pun gitu, ngangkat gayung pakai tangan kanan, untuk ngusap badan pakai tangan kiri aja tuh nggak bisa, saking sakitnya. Jadi tangannya tuh lebih ke arah begini nih. Jadi dia nggak bisa lurus dan nggak bisa dinaikin ke atas, cuma bisa begini doang. Ini adalah posisi terenak yang aku rasain. Oke, aku berpikir kayak sumpah aku harus pijet. Ini udah pegel banget. Dan kayaknya aku juga salah tidur ini, sampai tangannya nggak sembuh-sembuh. So, akhirnya aku tetap berangkat kuliah dengan kondisi tangan yang sakit. Seharian itu tangannya aku topang kayak gini. Karena kalau aku lurusin, atau kalau diangkat ke atas, itu sakitnya minta ampun. Jadi seharian tangannya aku topang kayak gini. Terus abis itu ya udah aku jalanin aja kegiatan kuliah seperti biasanya. Itu adalah hari kedua. Setelah balik kuliah, aku paksa lagi nih untuk tidur, istirahatin, dan minum obat. Berharap banget besok tuh udah lebih membaik. Aku udah olesin pakai minyak panas, aku udah pakein koyo, pokoknya posisi panas sepanas mungkin. Karena ketika tangannya kena AC atau kayak kena angin gitu, itu tuh kayak 2 kali lipat lebih sakit daripada kena udara biasa. Akhirnya karena aku nggak mungkin matiin AC dan teman-teman aku terganggu tidurnya, aku pakein minyak panas sepanas-panasnya, aku pakein koyo lagi, dan aku minum obat sebelum tidur. Hari ketiga, pas aku bangun, itu rasanya berkali-kali lebih sakit daripada hari-hari sebelumnya. Dan itu bener-bener bikin kepala aku tuh sakit banget, dan akhirnya ngancurin mood aku seharian karena aku nggak bisa ngelakuin aktivitas semaksimal mungkin. Dan di sini teman aku percaya banget kalau aku sakit karena aku berubah. Yang tadinya aku ceria, lebih ke berisik sih, berubah menjadi pendiam. Karena emang beneran udah sakit banget. Itu tuh kalau ngomong aja, kepalanya tuh kayak sakit banget. Hari ketiga ini udah lumayan berat. Jadi aku udah mulai yang mandinya itu susah banget dan lama banget. Tangan kirinya udah bener-bener gak bisa diapa-apain lagi. Sakit banget kalau digerakin. Dan yang paling parah, aku gak bisa buka baju sendiri, dan aku gak bisa kunci rambut sendiri. Hal itu dibantu sama temen sekamar aku. Kebetulan hari ketiga ini malamnya aku harus jaga. Kayak semua orang sih udah ngajak tukeran, kayak kamu istirahat aja lah, biar kita aja yang jaga. Tapi justru aku berpikir, kalau aku jaga, itu posisi aku di rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa, aku lebih mudah untuk ke IGD, dan banyak yang bantu. Akhirnya aku memaksakan diri untuk tetap jaga. Dan berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Ya udah kayak nggak ada apa-apa, tapi nggak bisa, karena rasanya tuh tetap sakit. Tangan ini benar-benar nggak bisa dia apa-apain lagi. Mau buka baju, mau kunci rambut, pakai kerudung, itu minta bantuan temen. Sampai tiba-tiba jam 12 malam, tangannya tuh sakit banget, dan aku nangis. Dan teman aku manggil kakak residennya, terus aku akhirnya dibawa ke IGD. Di situ aku nggak dirawat inap, tapi kayak dikasih obat, terus dikembalikan lagi ke ruang jaga. Oke, aku udah minum obat yang aku racik sendiri, aku udah minum obat yang dikasih sama residen, saraf, udah aku minum juga. Malam itu juga aku minum. Dan keesokan harinya, keluhannya tuh tetap ada.
Di hari keempat ini, aku ngerasa kayak sakitnya tuh luar biasa, tapi hilang timbul. Jadi tangannya tuh kaku, tapi kadang tuh nggak bikin kepala sakit. Kalau ada faktor pencetus kayak AC, atau mungkin aktivitas yang kayak aku berlebih atau gimana, tiba-tiba sakit. Kakak residen aku tuh bilang, nanti kamu nggak usah kuliah, kamu izin aja untuk ke poli, untuk berobat langsung sama prof. Untungnya aku udah cerita sama orang tua aku sebelum-sebelumnya tentang keluhan aku dan keadaan aku. Jadi ketika malam itu aku masuk IGD dan teman aku mengabarkan ke orang tua aku, mereka nggak terlalu kaget karena emang mereka udah tahu keluhan ini udah berlangsung sekitar 3 hari yang lalu. Akhirnya mereka datang ke tempat aku. Pas banget waktu aku antri poli, ayah tuh datang. Mulai dari masuk pintu poli, itu profnya tuh kayak udah langsung ngeliat gitu loh ke arah aku yang ini sakit banget sih gitu. Pas aku duduk, aku ceritain apa yang aku rasain dan ini udah hari kelima, prof langsung bilang, rawat aja. Akhirnya aku dirawat selama 2 hari. Dikasih obat langsung dari profnya, dikasih obat lewat suntikan. Dan kalian tahu, tetap enggak sembuh juga. Sampai akhirnya aku tuh mengulur-ngulur gitu loh. Apa yang aku alamin ini, awalnya kayak gimana ya? Awalnya dari apa ya? Dan aku ingat kejadian malam itu mengenai angkat galon. Bukan cuma tentang angkat galon, tapi tentang timbukan batu itu. Sampai aku berpikir, apa aku udah melakukan kesalahan sesuatu? Dirawat di rumah sakit 2 hari dengan diagnosis cervical syndrome. Buat kalian yang nggak tahu cervical syndrome apa, nanti kalian bisa baca di sini. Karena aku tidak akan menjelaskan dengan detail cervical syndrome itu apa. Setelah 2 hari dirawat, akhirnya aku pulang. Karena dari pemeriksaan yang dilakukan, itu tidak ditemukan adanya kelainan yang signifikan. Aku udah ronsen juga nih. Hasilnya pun juga, ya sebenarnya semua masih aman. Sampai akhirnya pulang dari rumah sakit, aku nggak pulang ke kosan, tapi aku pulang ke rumah Eyang. Karena kebetulan aku dapat jatah 2 hari libur dari prof. Kalau keluhannya timbul, apa yang aku lakukan? Minum obat dan tidur. Bahkan tidur pun aku nggak nyaman. Sampai suatu malam, jadi ini udah masuk hari ke-8 aku sakit. Jadi udah masuk hari ke-8 aku sakit, tiba-tiba aku bilang nih ke ayah, ya kita berdoa yuk, kayak meruqyah diri sendiri gitu. Jadi ikutin dari YouTube gitu, doa tentang meruqyah diri. Ya intinya adalah surat-surat yang ada di Al-Quran. Kita baca berdua. Posisinya aku sama ayah itu baca di ruang tamu yang kebetulan menghadap ke pintu parkiran. Jadi pintu parkiran itu ada di sebelah depan kanan aku. Pintunya itu terbuka, jadi aku bisa langsung menghadap ke parkiran itu. Sambil aku sama ayah baca doa, itu sekitar 1 jam kalau nggak salah doanya. Itu aku sambil kayak merem, terus melek lagi. Terus aku menghadapnya kan persis ke arah parkiran itu. Kalau ayah menghadapnya ke arah aku gitu. Yang aku lihat, itu ada orang mondar-mandir di depan parkiran itu, tapi nggak bisa masuk. Laki-laki pakai celana pendek gitu, terus pakai kaos. Suka aku merinding. Jadi dia itu tuh kayak lewat mondar-mandir di situ, tapi nggak bisa masuk. Terus aku meremin lagi mata aku. Terus kayak lama lagi aku buka mata aku. Dan aku ngerasa tuh kayak panas banget di badan aku. Aku berdoa sama ayah sampai pegangan. Ayah pun merasakan hal yang sama. Jadi panas juga yang ayah rasain. Tapi kita sama-sama nggak ngobrol, kita sama-sama nggak ngomong, kita cuma berdoa doang. Pas berdoa, aku tuh ngelihat lagi, melek lagi ke arah sana, terus merem lagi, terus melek lagi. Pokoknya aku terus ngeliat dia, tapi dia nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi dia tuh cuma di luar doang, mondar-mandir kayak orang lagi mantau. Sampai akhirnya aku nih selesai berdoanya, pas aku buka mata, itu udah nggak ada lagi dia di situ. Aku cerita sama ayah, dan ayah cuma bilang selama berdoa yang ayah rasain adalah panas di seluruh badan, dan yang paling panas emang di arah deket aku. Tangan ayah yang aku pegang itu juga panas banget, dan aku pun juga merasakan panas yang sama kayak apa yang ayah rasain. Jadi selain aku minum obat, aku tuh pokoknya banyak-banyakin berdoa juga. Setelah 2 hari ayah temenin aku, akhirnya ayah balik ke Jakarta, dan aku pun balik lagi ke kosan.
bersama teman-teman. Di kosan itu aku ngerasa nggak ada yang aneh, semuanya biasa aja kayak awal-awal aku di situ. Cuman kalau aku ke kamar mandi itu aku selalu ngeliat di ventilasi kamar mandi itu ada orang ngintipin aku, tinggi besar, hitam, dan matanya merah. Itu terjadi 3 hari berturut-turut di tempat yang sama, di titik yang sama. Apa aku cerita ke teman-teman? Gak mungkin. Akhirnya aku pendem sendiri. Aku perkuat berdoa aku, dan aku yakinin kalau emang ya udah mungkin aku salah lihat. Keesokan harinya aku udah mulai masuk kuliah, tangan masih sakit, kepala masih sakit, tapi jarang, jadi kayak hilang timbul gitu. Terus hari ke-12 atau 13 dengan keluhan yang masih ada, kita kayak pengajian di kosan gitu. Jadi ada ustadz yang bantu untuk berdoa, dan ustadznya bilang emang ada dari mereka yang suka sama kamu, tapi dia gak bisa masuk dan gak bisa nempel. Terus aku cuman kayak oke, mungkin aku kurang berdoanya atau kurang khusyuk berdoanya. Keesokan harinya pun keluhannya masih tetap ada, masih tetap sama, dengan frekuensi yang berkurang dan intensitas yang juga berkurang. Apakah keluhannya pindah? Enggak. Masih tetap dari kepala sampai ke tangan bagian bawah. Aku sekitar hampir 2 minggu itu pakai baju dan kunci rambut itu dibantu sama teman. Sampai akhirnya aku dan teman-teman itu memutuskan untuk setiap malam kita berdoa aja deh. Apapun yang terjadi, kita harus positive thinking. Akhirnya selama di sana, 4 minggu di sana, aku tidak bisa menikmati apapun selain menahan rasa sakit. Tapi aku tetap mensyukuri semuanya. Dan setelah balik ke kotaku, apakah itu semua sembuh? Enggak. Keluhan itu tetap ada sampai kurang lebih 2 bulan. Jadi aku tuh udah dirawat, jalanin fisioterapi, meruqyah diri sendiri, semua hal yang kira-kira bisa aku lakukan dan yang masih baik aku lakukan tanpa melanggar norma apapun, itu aku lakukan. Cuma demi satu tujuan, yaitu kesembuhan. Terus kalau kalian bilang apa itu semua udah selesai? Jawabannya enggak. Bahkan sampai sekarang, kadang aku masih ngerasa tangannya itu suka sakit. Cuman ya sekarang yang bisa aku lakukan adalah aku nikmatin aja rasa sakitnya. Begitupun juga kemarin-kemarin, ketika sakit itu timbul, dari mulai tadinya aku mengeluh sampai akhirnya aku udah menikmati rasa sakitnya. Mendingan aku tidur, minum obat, ya udah. Anggap aja kalau itu lagi dipijet. Stase forensik yang indah harusnya. Tapi aku punya pengalaman sendiri. Yang aku gak berharap orang lain bisa mengalami hal yang sama. Intinya adalah kita harus saling menghargai dengan apa yang ada di dunia ini. Baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat. Saling menghargai dan menghormati dan tidak mengganggu mereka. Sampai akhirnya aku tahu siapa dia.